bertemu lagi dengan aku, Sotaro Tidur. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang siapa yang akan dia pilih. Ini tentang cinta segitiga ya. Jadi mungkin dia memiliki pilihan ya. Mungkin dia lagi dekat dengan kamu dan dekat dengan yang lain. Otomatis ini kan bisa dikatakan cinta segitiga ya. Jadi antara kamu dan dia, siapa yang akan dia ini yang akan dia pilih ya. Oke, sebelum readingan aku mulai, aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya. So jangan baper kalau nggak resonan untuk kamu, dan energinya ini juga bisa kebolak-balik ya. Oke, kalau kalian mau reading secara privat dan secara akurat, kalian bisa menghubungi aku via WhatsApp di description box ya. Oke, kita lanjut. Ini ada 3 file ya. File pertama berwarna merah ya. File kedua berwarna pink. File ketiga berwarna putih. Aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama ya. File pertama berwarna merah. File pertama, cinta segitiga. Siapa yang akan dia pilih nantinya? Kalau di sini dia kelihatannya kayak lagi bingung banget. Sebenarnya dia juga kayak dia tuh berpikir kalau dia itu kayak takut salah milih antara kamu dan dia ya. Di satu sisi dia ngelihat kamu tuh sebagai Queen of Wands ya, wanita yang lembut ya dan penyayang. Lalu juga dia menilai kamu juga sebagai wanita yang kalem gitu. Maksudnya nggak kayak orang-orang gitu kan ya. Biasa kan ada kan beberapa wanita yang pakai make upnya tebal gitu. Dia kan lebih suka dengan wanita yang pakai make up ya natural aja gitu. Maksudnya nggak terlalu sampai over banget. Nah dia tuh senang ngeliat kamu tuh dengan penampilan sederhana seperti itu. Jadi kayak menurut kamu tuh mempunyai nilai tambah bagi dia ya. Apalagi dari segi sikap kamu, kepribadian kamu yang kalem gitu kan, maksudnya orangnya nggak banyak ngomong gitu ya, maksudnya manut aja gitu ya. Jadi tuh itu yang membuat dia tertarik sama kamu. Tapi di lain sisi dia juga dekat dengan wanita lain di sini. Jadi seolah-olah ini dia ya, nah ini kamu, nah ini orang lain nih. Dan orang lain ini, si wanita yang lain atau si pria lain, ini tipikal orang yang gimana ya, dibilang kalem juga nggak kalem, dibilang rewel juga nggak rewel. Jadi tipe orangnya itu kayak berani gitu loh. Maksudnya orangnya tuh cukup, sosialisasinya cukup bagus ya. Jadi tipe orang yang lumayan interaktif gitu, maksudnya aktif, supel. Nah, jadi kayak tipe-tipe wanita yang kuliah di sini kayak high class gitu. Ya. Jadi bener-bener kayak beda antara kamu dengan wanita yang satu dari segi kepribadiannya. Cuman dia nggak menilai wanita dari penampilan luar. Yang dia nilai kan dari hatinya, kepribadiannya ini gimana. Dan menurut dia ini, kamu sama yang ini, wanita satu lagi tuh sama-sama kayak cocok dan sama-sama kayak bikin serak untuk hati dia. Jadi sama-sama kayak bikin nyaman. Makanya di sini dia kayak agak bingung antara kamu atau wanita ini yang akan dia pilih ya. Atau mungkin kalau kamu berpacaran, jadi pasangan kamu ternyata di belakang ada main mungkin ya dengan orang lain. Dan di sini pasangan kamu tuh kayak agak bingung ya, milik kamu atau selingkuhannya. Oh my god, itu bila yang berpasangan ya. Jadi ada kebingungan di sini. Dan di sini ada the Hierophant ya.
Jadi dalam proses pemilihan, kalau yang aku lihat sih, yang dia utamakan kepribadian sih ya. Fisik ya memang naluri lelaki maupun naluri perempuan yang kita lihat kan dari penampilan awal juga fisik, tapi nanti seiring waktu yang kita lihat juga kan dari segi kepribadian, cocok atau enggaknya dengan kita ya. Dan di sini aku juga lihat dia kayak lebih ingin dapetin pasangan yang lebih kayak orangnya tuh kayak lebih spiritual ya, maksudnya nggak sampai tahu banget tentang agama, setidaknya mentaati ajaran agama gitu. Mungkin maksudnya yang agama suruh, maksudnya dengan berbuat baik seperti ini. Nah kalau bisa pasangan dia ini akan mentaati peraturan dalam agama tersebut ya, karena dia orangnya cukup ini ya, cukup spiritual dan sangat menjunjung tinggi banget dalam keagamaan. Jadi dia tuh kayak orangnya kayak nggak mau salah pilih, takut salah pilih sih sebenarnya. Dan sini ada Seven of Cups ya, nanti kedepannya dia meskipun awalnya bingung banget, awalnya itu sangat kayak memberatkan hati dia, tapi pada akhirnya dia juga akan memutuskan kok ya. Dan kalau aku lihat dengan sesuai tema readingan aku, cinta segitiga, siapa yang akan dia pilih? Nanti pada akhirnya dia akan pilih kamu ya, dibandingkan wanita lain atau pria lain ya. Karena bagi dia itu dia lebih kayak gimana sih, kamu itu lebih kayak ngebuat dia itu lebih nyaman ya. Meskipun wanita yang ini yang lain atau pria yang lain ini lebih kayak smart, lebih kayak high class gitulah, dari maksudnya dari pakaiannya cukup berbeda, maksudnya ini banget sih, fashionable banget. Maksud aku begitu, fashionable banget, nggak kayak kamu kan masih fashionable tapi masih dalam kategori sederhana gitu ya. Kalau dia kan sama kayak gimana ya, kayak up to date gitu orangnya ya, tapi bagaimanapun dia akan pilih kamu karena kamu kelihatannya di mata dia tuh orangnya kayak nggak kebanyakan orangnya, manut aja gitu ya. Itu aja untuk file ke-1, semoga resonate ya. Oke, aku lanjut ke file kedua. File kedua, Bros warna pink. File kedua, cinta segitiga, siapa yang akan dia pilih? Oh my god, kayaknya banyak banget masalahnya. Soalnya dari kartu awal sampai kartu akhir ini semuanya ini konflik sekali ya, masalah banget. Aku sih lebih lihat kayak ada musuh, maksudnya musuh di sini tuh kayak pasangan kamu atau gebetan kamu yang lagi deket dengan kamu tuh kayak direbut gitu ya. Jadi sini yang aku tangkap tuh energinya, jadi ada yang kurang suka dengan kamu ya, lebih tepatnya tuh kayak iri ya. Jadi itu apapun yang kamu punya atau apapun yang kamu miliki, jadi kayak seolah-olah tuh kayak nggak seneng ya. Jadi dia tuh kayak pingin merebut apa yang kamu punya ya, entah ini mungkin dalam cinta segitiganya ini suami atau dia pacar kamu atau gebetan kamu, ini bisa kemana aja ya, karena energinya kolektif ya. Dan untuk cinta segitiga, jadi dia tuh kayak seolah-olah tuh emang nggak begitu suka sama kamu ya, emang iri. Jadi di sini yang aku lihat dia kayak pingin merebut apa yang kamu punya ya. Jadi emang dari awalnya ini dia, dan pas banget meskipun kalian berdua ini jadi sempat berantem ya, dan pas banget ini yang aku lihat dari pasangan kamu ternyata mempunyai pola pikir seperti itu juga ya. Jadi kayak dia ini sayang sama kamu sih nggak bisa dikategorikan sayang ya. Jadi kalau menurut aku tuh sebenarnya pasangan kamu ini bandel ya, kayak bandel gitu. Kalau menurut aku kayak kurang baik lah, dari segi kepribadiannya tuh sebenarnya dia kurang baik.
Jadi yang aku lihat ini sebenarnya dia banyak bohongnya ya. Jadi kayak di depan kamu dia tampilkan itu hal yang baik-baik, maksudnya kayak nggak selingkuh atau nggak main di belakang atau nggak PHP-in kamu, ternyata di belakang dia juga dekat dengan lawan jenis yang lain ya. Kulihat sih seperti itu ya, dia pintar menyembunyikan hal yang buruk. Dan di sini ada Eight of Swords. Dan aku lihat nanti ke depannya malah kamu nanti yang ditinggalkan sama dia. Ya. Nanti dia akan memilih orang tersebut. Ya. Jadi yang sesuai dengan tema readingan aku, dia nggak akan pilih kamu. Dia akan pilih yang lain. Ya, jadi pasangan kamu ini kayak ninggalin kamu gitu aja dengan rasa kecewa, dengan rasa kesedihan yang cukup mendalam. Jadi dia memang bagaimanapun yang aku bilang juga karena dia sifatnya kurang baik, gak bagus. Jadi dalam untuk meninggalkan kamu ini ya menurut dia ya biasa aja. Ya, gak ada kayak dia takut karma atau dia ngejaga perasaan kamu. Enggak. Karena yang memang dia suka sama kamu kan juga yang aku bilang tadi, dia gak bener-bener sayang. Dia kayak ngejalanin hubungan deket sama kamu, ya udah jalanin kayak jalanin aja, tapi nggak dalam kategori sayang. Lebih tepatnya dia kayak orang berpetualangan juga sih kalau kata aku. Ditambah kan emang ada teman kamu yang kurang suka sama kamu ya, yang kayak iri seperti itu ya, otomatis dia di belakang dia deketin pasangan kamu atau gebetan kamu supaya kamu dengan dia nggak jadi ya, supaya kamu dengan dia nggak pacaran lagi alias putus, supaya kamu dengan dia cerai. Nah itu memang menjadi kayak gimana ya, menjadi fokus utamanya teman kamu supaya kamu pisah, intinya seperti itu. Karena dia tuh teman kamu kan emang intinya mau ngerebut, dan pas banget kan pasangan kamu atau gebetan kamu juga orangnya seperti itu, jadi sama-sama nggak baik, cocok deh kalau menurut aku seperti itu ya. Dan sini ada the tower ya, ini ada perpisahan ya, ada blok hubungan di antara kalian berdua. Dan bloknya itu apa? Yang tadi yang aku bilang, orang ketiga ya, teman kamu atau siapapun itu, dan juga dari pasangan kamu karena memiliki sifat yang tidak baik, kepribadian yang tidak baik, yang karena dengan sifat yang seperti tidak baik seperti itu kayak mengundang lawan jenis untuk mendekatinya. Jadi gini, misal kalau pasangan kamu atau gebetan kamu kan orangnya playboy, demen selingkuh. Nah, cewek-cewek di luar sana atau lelaki di luar sana yang memiliki kepribadian seperti itu juga, kalau ngeliat seperti itu pasti akan ngedeketin. Ya, nggak mungkin kayak dilepas ya namanya. Apalagi mereka kan berpikir, dan aku juga berpikir, mereka sama-sama memiliki sifat tukang penyelingkuh, perebut, ya. Seperti itu. Dan ini ada Three of Cups. Makanya yang kulit ini tuh kayaknya lebih kayak temen kamu yang ngerebut pasangan kamu ya. Aduh, jadi kayak teman kamu nih, teman main kamu tapi sifatnya ini kurang baik. Ya. Jadi sesuai dengan tema readingan aku, siapa yang akan dia pilih? Cinta segitiga ini, kamu atau dia? Pasangan kamu atau gebetan kamu, dia akan memilih orang lain ya, dan dia nggak akan memilih kamu. Itu ya, itu aja untuk file kedua, semoga resonate ya. Oke, aku lanjut ke file yang terakhir, file ketiga. Bros warna putih. File ketiga, kamu dan dia. Siapa yang akan dia pilih? Cinta segitiga. Kalau aku lihat di sini sih, memang sih sebenarnya dia kayak agak susah memilih antara kamu dengan dia, ya. Karena konteksnya begini. Dia tuh kayak gimana ya? Ada sebagian orang
nggak sebagian juga sih, ada beberapa orang yang kita itu ketika kita mencintai seseorang, kita bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain, ya. Ada yang seperti itu. Jadi ketika dia berpacaran dengan kamu, dengan dekat dengan kamu, ya, menikah dengan kamu, dia sebenarnya dia juga mencintai kamu, dia juga sayang sama kamu. Cuman tiba-tiba, ya namanya keadaan ya, tiba-tiba dia ngelihat lawan jenis yang lain, ya, dan dia juga merasakan hal yang sama. Tapi bukan berarti dia merasakan hal cinta itu kepada setiap wanita atau setiap lelaki yang ditemuinya, tidak ya. Jadi kayak cuma kamu dengan orang ini yang dirasakan cintanya itu sampai cukup mendalam, ya. Makanya dia ada di situ bingung, kenapa bisa sampai kayak gitu ya. Padahal dia sadar dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi setelah dia bertemu dengan orang lain dan dekat dengan orang tersebut, rasa cinta itu tumbuh sendiri dan perasaan itu juga mendalam, ya, sama seperti dia mencintai kamu. Itu nggak dapat dipungkiri. Emang beneran kak ada yang seperti itu? Kalau aku boleh jujur, itu beneran ada ya. Karena apa aku bisa bilang kayak gini? Aku punya teman, ya, dia itu udah mempunyai kekasih. Nah, suatu ketika dia jatuh cinta dengan orang lain, bukan kategori kayak ngefans atau suka, enggak, tapi benar-benar cinta itu yang kayak mendalam, sama seperti dia mencintai pacarnya. Dan dia juga gimana ya, dia juga sebenarnya bingung. Nah sekarang sama apa yang dirasakan oleh pasangan kamu atau mungkin gebetan kamu. Makanya dia nggak, gimana ya, dia bukannya nggak bisa memilih ya, tapi dia kayak bingung dengan perasaannya sendiri. Jadi sama-sama perasaan ini tuh mendalam baginya, karena di mata dia ini, kamu dengan wanita tersebut atau dengan lelaki tersebut adalah wanita atau pria yang sempurna di mata pasangan kamu atau gebetan kamu ya. Jadi itu perfect ya, kepribadian luar dalamnya itu benar-benar sempurna itu bagi dia ya. Makanya pasangan kamu ini sangat teramat mencintai kamu atau orang tersebut ya. Tapi nanti ke depannya dia akan milih kok, dia akan memilih kamu atau pasangan tersebut. Walaupun dia awalnya agak sedikit bingung, tapi dia memilih seperti ini, dia ngadep ke kamu ya, dia ngadep ke kamu, dia memilih ke kamu. Jadi kamu yang lebih menjadi prioritas utama di sini. Karena apa? Mungkin dia berpikir, saya menjalani hubungan dengan kamu itu sudah lama ya, dan saya juga dari awal memang mencintainya. Apakah saya pantas kalau saya ninggalin kamu dengan memilih orang lain? Dan itu menjadi pola pikir pertimbangan dia. Meskipun kalian juga masih dekat, dalam kategori masih kayak PDKT, dia juga nggak tega kayak PHP-in kamu. Dia juga PDKT-in kamu juga dalam kategori serius ya. Dia juga sayang betul sama kamu. Makanya dia juga nggak mau sampai dia bisa berperilaku seperti itu. Dan di sini ada high priestess ya. Nanti ada pilihan bagi dia. Aku lihat sih nanti dia lebih kayak ke banyak berdoa ya. Banyak berdoa, dia meminta petunjuk supaya dia itu bisa diberikan hatinya supaya stabil. Jadi nggak plain plan. Nanti dia banyak berdoa. Dan di sini ada Queen of Pentacles ya, karena dia lebih menginginkan wanita yang stabil ya di samping dia. Dan aku lihat nanti sesuai dengan tema readingan aku, siapa yang akan dia pilih cinta segitiga ini, kamu atau dia. Kalau aku lihat bagaimanapun dia akan pilih kamu, walaupun dia awalnya bingung, tapi nanti ke depannya dia akan mempertimbangkan, mengoreksi lagi hatinya, jadi supaya gak ada kesalahan ya.
Itu untuk file ketiga. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Kalau nggak resonate coba cek file yang lain ya. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.